pungkiri, kita lihat sekarang viral-viral kan, Kristen dengan Kristen itu saling bertentangan satu sama lain, saling bergontokan satu sama lain. Dan itu memang sudah ditulis dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 14. Mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Makanya terkadang Komal saya ini terkenal sebagai tukang kasih bakalai oten itu. Bahkan semalam ada oten yang naik itu, suruh buka Matius 11:25, dia punya Bibel langsung. Dia bilang, saya punya Bibel ini telem ini. Kalau saya, Bang Loding, saya nggak akan bertengkar. Karena apa yang tadi saya katakan, saya sesuaikan dengan lawan saya bicara, saya bilang. Nah, terus saya mau tanya sama si Joni. Saya mau tanya sama si Joni. Ini agak-agak maju sedikit. Apa yang membuat si Jo sampai sekarang itu masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau saya pribadi, kalau kami orang Islam, tidak akan sempurna iman kami apabila tidak percaya ada sosok diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami orang Islam itu percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Nah, dalilnya ada di Kisah Para Rasul 3, di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikannya, Elohim akan membangkitkan seorang juru selamat bagi Bani Israel. Nah, dan kepercayaan kami itu hanya sebatas juru selamat, bukan Tuhan. Jadi di sini yang harus kita diskusikan, Bang Sijo. Bang Sijo percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya percaya Yesus hanya sebagai juru selamat. Bisa tidak Bang Sijo membuktikan kepada saya berlandaskan dalil bahwa Yesus itu juga Tuhan? Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 di situ dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Elohim. Bagaimana cara kita mengenal Elohim itu? Dia tidak terlihat, dia tidak terhampiri. Coba bagaimana Sijo menjelaskan kepada saya itu? Bagaimana cara kita mengenal Elohim itu? Silakan. Ya. Di sini tadi kan Bang Loding mengatakan, apa sih yang membuat Sijo sampai saat ini percaya Yesus adalah Tuhan, kan gitu kan? Nah, ini yang ditanya saya kan? Iya kan Bang Loding? Menurut saya kan? Oke, kalau menurut saya ada penjelasan saya. Penjelasan saya seperti ini. Kita tidak usah dulu bahas kepada doktrinnya, kita tidak usah dulu bahas kepada pelajarannya. Yesus, kenapa saya menuhankan Yesus? Satu hal yang perlu diketahui. Ini karena Bang Loding bertanya kepada saya ya, jadi tanggapan saya pribadi gitu dia. Nah, saya membahas di sini hanya kemanusiaan Yesus. Tidak membahas dia firman, tidak membahas dia Tuhan, tidak. Tapi di sini kita boleh kita buka pikiran, buka otak masing-masing ya kan, agar kita bisa terima kemanusiaan Yesus bagi saya itu sempurna. Satu, itu sempurna. Itu dulu satu ya kan. Nah, kenapa saya katakan sempurna? Satu, tidak ada saya lihat dosa. Ya kan? Nah, ini kita fokus ya, fokus. Jangan kita nanti Tuhan, kita belum bahas Tuhan di sini. Jadi di sini saya kasih kepada Abang bahwasannya definisi menuhankan. Nah, kita masuk kepada apa yang dimaksud menuhankan gitu dia. Nah, menuhankan itu berbicara tentang takluk dan tunduk dan mau dikuasai oleh dia. Jadi di sini kita berbicara tentang juru selamat. Ini kedua juru selamat. Juru selamat Tuhan dan juru selamat bagi saya dia. Ya kan? Oke, kenapa dikatakan dia juru selamat? Nah, saya pribadi, si Jos pribadi, tanpa Yesus, tanpa kematiannya manusia yang hanya satu-satunya yang tidak berdosa, di sini menjelaskan tentang Yohanes 3 ayat 16, karena kasih. Nah, itu dia, dua. Jadi di sini, darah Yesus tidak ada yang bisa menyucikan manusia. Oke, dengar dulu. Belum selesai. Jadi di sini kita belum masuk kepada definisi. Definisi ini nanti terakhir gitu dia. Jadi saya jelaskan kenapa saya menuhankan Yesus. Dua tadi saya kasih bahwa juru selamat satu-satunya hanya dia, tidak ada yang lain. Gitu dia tadi.
Nah, maka masuk kepada definisi menuhankan. Kenapa saya menuhankan Yesus? Saya akan kasih satu analogi kepada Bang Loading seperti ini. Saya punya banyak utang. Nah, utang saya sangat banyak dan tidak bisa saya bayar lagi. Utang ini karena banyaknya saya tidak bisa bayar lagi. Nah, orang yang saya punya utang sama dia kasih waktu sama saya. Seminggu atau 1 bulan. Kalau saya tidak bayar, saya menjadi budak atau milik kepunyaannya. Gitu dia. Nah, sampai tiba saatnya, waktu itu saya tidak bisa bayar. Maka dijemputlah saya menjadi budaknya, menjadi milik kepunyaannya. Dialah yang menjadi majikan saya. Jadi karena saya sudah menjadi milik dia sepenuhnya, saya tidak berhak untuk menolak apapun yang dia suruh kepada saya, gitu dia. Nah, di sini ada satu orang yang melihat saya menderita, tersiksa, kasihan dia melihat saya, gitu dia. Dia kasihan melihat saya. Nah, karena kasihnya kepada saya, dia bayar utang saya itu. Yang lain tidak bisa. Hanya satu orang ini yang bisa membayar utang saya itu. Nah, dia tanya majikan saya itu, berapa utangnya, agar dia bisa ditebus, gitu dia. Agar dia bisa bebas, gitu dia. Karena dia kasihan melihat saya. Nah, maka dikatakanlah orang nominalnya sekian, gitu dia. Nah, karena dia sangat kasihan melihat saya dan mau membebaskan saya, dia bayar utang saya itu. Oke, Jadi baik. setelah dia bayar utang saya ini, setelah dia bayar utang saya seorang yang tidak punya apa-apa. Kemanapun saya tidak tahu, gitu dia. Nah, jadi pada akhirnya karena dia yang sudah menolong saya harus takluk dan tunduk menghormati dia, gitu dia. Nah, maka pada akhirnya saya mau menjadi miliknya sepenuhnya. Jadi karena saya sudah menjadi miliknya sepenuhnya, karena dia satu-satunya sebagai penyelamat dalam hidup saya harus menghargai dia dalam segala hal, gitu dia. Jadi inilah dasarnya saya menuhankan Yesus. Silakan, Bang. Baik. Ketika Anda menuhankan Yesus dengan berlandaskan narasi-narasi yang Anda berikan itu, ketika diminta pertanggungjawabkan dengan data, pasti Anda tidak punya data. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Bentar. Yes, Saya luruskan dulu, Bang. Ini tadi kan kita sepakat ya dari awal ya. Menurut saya kan. Oke, menurut kamu, iya. Oke, baik, siap. Jadi jangan minta data. Maksud saya seperti itu. Oke, siap. Karena ini menurut saya. Oke, siap. Oke. Sepakat. Silakan. Oke, sepakat ya. Kita apa dulu? Gantian dulu kita ngomong ya. Merujuk kepada Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang. Islam percaya Yesus, Kristen percaya Yesus. Nah, sekarang menurut Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, menurut Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, dari manakah Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan? Itu dari asumsi pribadi, dari karangan pribadi. Sebagaimana tadi Sijo mengatakan, ini dari pribadi saya. Berarti keimanan Anda itu berlandaskan pemahaman pribadi, bukan pemahaman kitab suci. Sementara Islam meyakini Yesus sebagai juru selamat berlandaskan perkataan Yesus. Sabar. Oke, silakan. Mute, dibuka mute dulu. Mute dibuka. Tetap. Ini kan menurut saya ya kan. Iya. Jadi jangan kamu seolah-olah pergi kepada dalil, karena ini pribadi, gitu dia kan. Iya, oke, baik. Jadi jangan salah masuk kepada dalil gitu, karena ini menurut pribadi, gitu dia. Oke, baik. Sabar dulu Bang Sijo. Sabar dulu Bang Sijo. Anda beragama Kristen, Anda punya kitab suci yaitu Bible. Saya beragama Islam, saya punya kitab suci yaitu Al-Quran. Saya mau tanya sama Anda dulu. Guna apa kita beragama punya kitab suci? Silakan.
Guna Oke. apa? Apa gunanya kita Sekarang, beragama punya kitab suci? Iya, sekarang di sini abang bertanya kepada saya, menurut Kristen kan? Ya, menurut Kristen, apa gunanya kita Oke. beragama? Iya, Apa iya, gunanya iya, kita iya. beragama Bukan punya, lagi, punya kitab suci? Silakan. ya bukan lagi menurut pribadi saya kan? Bukan lagi kan? Hmm. Iya, Oke. iya. Jadi kita akan menjawab bahwasannya buat apa Alkitab, ya kan? Buat apa kalian beragama itu punya kitab? Oke. Untuk apa? Apa fungsinya Satu, kitab itu? satu. Beragama itu satu agar tidak kacau. Agamanya agar tidak kacau. Oke? Oke, kitabnya. Kitabnya. Untuk apa kitabnya? Untuk mengenal Tuhan. Mantap. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Nah, dengan apa gunanya kitab suci? Untuk mengenal Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke kitab suci. Menurut kitab suci, siapa yang Tuhan, Yesus atau Allah Bapa? Menurut kitab suci. Oke, menurut kitab suci dalilnya yang mana? Kenapa? Perkataan Yang Yesus. mana dalilnya? Dalilnya yang mana? Perkataan Yesus. Iya, yang mana dalilnya? Yang mana? Lukas 4 nomor 8. Oke, Lukas 4. Nah, gini dia ya teman-temannya. Kita nggak masalah kok. Lukas 4 ya. Karena kan nggak mungkin juga kan keseluruhan kan. Pasti ada satu dalil ya kan. Lukas 4 berapa? Nomor 8. 8. Pencobaan di padang gurun. Oke, kita akan baca nomor 8 ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Menurut Yesus siapa yang Tuhan di situ? Oke, perlu kita ketahui. Ini sesuai ayat ini kita bahas kan? Oke, sesuai ayat ini. Coba ya. Ini kita agar kita bisa terima, kita harus sesuaikan antara kita dan saya dengan Bang Loading. Jadi kita tidak keluar daripada konteks di ayat ke-8 ya. Oke. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, di sini menurut Bang Loading, siapa yang dicobai oleh iblis? Yesus. Oke. Jadi kalaulah yang dicobai oleh Yesus, siapa yang dimaksud Tuhan Allah di sini? Bapaknya, kan dia datang diutus oleh Bapak. Nah, karena di sini kan berbicara tentang yang dicobai, Bang. Yang dicobai kan Iya. Yesus. Kan? Yang dicobai ini, Yesus. Yang dicobai adalah Yesus ya kan? Jadi di sini Makasih Abang Abiu, makasih jejak Tuhan bahkan kasih Allahmu. rahmat. Ini kata Tuhan Allahmu di sini. Yesus yang berbicara kan? Silakan. Oke. Jadi di sini secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan dan Allah gitu dia. Oke, baik. Gantian kita ya. Nah, ketika Anda bernarasi seperti itu, disitulah tema saya bisa saya bisa membuktikan bahwa tema saya itu benar. Oten ajaran bingung. Karena kenapa? Ketika Yesus mengatakan janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus mengatakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya. Nya itu merujuk kepada siapa? Oke. Nya itu merujuk kepada Yesus baca. apa sosok yang lain? Coba Iya. cari. Iya. Kita di sini Yesus ingin penyembahan itu hanya kepada Tuhan dan Allah. Nah, kalau kita tidak bahas dengan dua naturnya Yesus di sini, berbicara tentang Tuhan Allah. Nah, di situ kuncinya. Di mana dui naturnya itu? Coba kasihkan sama saya, kita kaji. Ayo. Itu saya nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu. Ini saya mengakui bahwasannya penyembahan. Bentar. Penyembahan ini yang Abang mengatakan harus menyembah kepada Tuhan Allah. Siapa yang dimaksudkan gitu kan?
Iya, siapa itu? Kepada Tuhan Allah, yang dimaksud di sini adalah kepada Allah, agar jangan salah sembah. Itu dia. Oke, berarti di situ ada Allah, ada Yesus. Benar? Iya, Yesus itu. Oke. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang Allah. Allah, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu abang tanya doktrin kan? Itu kalau lepas dari ini kita bahas ayat ini aja, ayat 8 ini saja di sini. Nah, saya kan tadi sudah jelaskan. Ini sesuai dengan ayat ini, Yesus mengatakan jangan salah sembah. Jangan mencobai. Iya, poinnya di situ yang saya tanya. Tapi Yesus berkata, sabar. Oke, Yesus berkata begini, lanjut. sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Nya itu siapa? Merujuk kepada siapa nya? Hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Coba baca. Kepada Allah. Berarti di sini sudah tertulis secara eksplisit bahwa Yesus mengatakan kepada iblis, jangan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti Yesus menyuruh iblis itu untuk menyembah kepada siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah, bukan kepada Yesus kan? Iya, menurut ayat ini bukan kepada Yesus. Nah, berarti menurut Yesus siapa yang Tuhan, dirinya atau Allah? Oke. Di sini dikatakan Yesus tidak mengatakan Tuhan Allah, karena abang kan tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Sesuai dengan ayat ini. Sabar. Bukan tidak mengakui, tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Oke. Saya jelaskan dulu, Bang. Ini kan kita bahas tentang ayat, ya kan? Nah, saya ayat khusus kepada ayat 8 ini gini katanya. Tetapi Yesus berkata kan? Nah, Yesus berkata di sini. Kita kupusannya hanya ayat ini saja ya. Kita tidak lari kemana-mana. Nah, kita tidak ambil ayat yang mana. Kita tidak bahas Yesus Tuhan atau manusia. Kita tidak bahas itu di sini. Oke. Loh, bukan begitu. Begini, sabar. Jangan Anda membatasi. Gini, Bang. Kecuali gini. Menurut Sijo, menurut kalian Kristen, Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu bisa. Tapi ini bukan begitu sih, Jo. Ini saya begini sih, bahas Jo. ini, Bang. Bentar dulu. Di sini kan pertanyaan dulu. Pertanyaan misalkan seperti ini. Apakah Yesus itu Tuhan? Abang bilang seperti saya kepada kami orang Kristen. Jawaban kami, Yesus itu adalah Kristen. Apa tadi? Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Nah, itu jawaban kami, semua Kristen mengakui, ya kan? Nah, tapi kita tidak bahas di sini tentang Tuhan. Nah, siapa yang Tuhan abang bilang kan? Di sini kepada siapa menyembah? Kenapa dikatakan jangan engkau mencobai? Siapa yang tidak dicobai? Tuhan Allah, saya bilang. Oke, saya lanjut. Saya tahu kamu tidak mau. Saya tahu kamu tidak mau jujur. Begitu. Poinnya di situ saja. Ayat ini jelas mengatakan, kecuali abang bertanya bahwa Kristen itu menuhankan Yesus atau enggak. Jadi di sini kalau kami jawab Bang Sijo, kamu dengar dulu. Kalian itu Kristen punya kitab suci, yaitu Bible. Dengan Bible inilah kalian bisa mengenal Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang Kristen, otomatis sudah berbicara tentang Bible. Oke, sekarang gini. Sabar dulu. Apakah pemahaman Anda tentang ketuhanan berbeda sama Bible atau tidak? Kecuali kecuali di sini ada pemahaman Anda. Stop dulu. Kecuali abang mengatakan dari mana dasarnya Sijo menuhankan Yesus. Kalau berbicara tentang Kristen, otomatis telah berbicara tentang Bible. Karena kenapa? Karena kalian Kristen itu punya kitab suci, yaitu Bible. Begitu.
Bukan berarti menurut kamu, bukan menurut kamu. Menurut yang tertulis di dalam Bible, Yesus itu apa? Tuhan, hantu, hutan, tuman. Jangan kau, aduh. Itulah teman-temannya. Kalian sudah melihat kan, tidak jujurnya mereka dalam menyampaikan satu kebenaran kan, menutup, mereka takut. Mungkin dia berbicara tadi itu saking takutnya perpuluhan hilang kan. Sudah sabar saya dari tadi itu, jangan mutar-mutar. Kalau berbicara tentang Kristen, otomatis setelah berbicara tentang Bible, karena Kristen punya kitab suci yaitu Bible. Teman-teman, di sini sudah mau masuk waktu maghrib ya. Saya izin undur diri dulu. Nanti setelah sholat isya baru kita lanjut lagi ya teman-temannya. Buat abang-abang yang sudah memberikan apa, saya gift. Terima kasih. Semoga apa yang kalian berikan itu bisa menjadi amal baik dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan apa lagi yang kalian berikan kepada saya ya. Dan semoga gift-gift yang kalian berikan ini untuk kita pakai di dakwah online maupun offline ya. Kita pakai untuk dakwah ya teman-temannya. Terima kasih semuanya yang sudah dukung channel saya, yang sudah nonton live saya. Jangan bosan-bosan apabila ketemu kata-kata saya yang salah atau punya masukan bagaimana, silakan di DM saya. Bang, saya mau masukan di komal abang begini-begini, atau bang, penjelasan abang tentang ini itu keliru, tolong abang begini, yang aslinya begini ya, tolong, karena saya butuh nasihat, bimbingan, arahan dan dukungan, bukan cacian, makian atau hinaan. Siap abangku, Bang Erisko, siap ya teman-temannya. Saya izin undur diri dulu, mau persiapan maghrib, nanti kita lanjut setelah sholat isya nanti ya teman-temannya. Akhir kata daripada saya, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada kalian semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makar untuk membunuhnya, maka Tuhan marah. Bukankah sebarisan data di kitab Mazmur, dalam Torah, di dalam kitab-kitab para nabi, bahwa Yesus akan dibuat oleh Tuhan musuh-musuhnya takluk di bawah